Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin doa? Oke, silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kamu pengen absen dulu. Siapa yang nggak masuk lagi ya? Oke, Anissa Lutfia Rohma. Iya. Azhara Alvina. Iya. Chelsea Natania. Desvita Indah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, nanti kita akan membahas mengenai materi sebelumnya. Kira-kira apa kemarin materi sebelumnya? Macam-macam jaringan komputer. Tahukah kalian apa yang terjadi jika saat ini tidak ada jaringan internet? Nah, kira-kira apa? Pak, ada yang bisa jawab nggak? Ayo dibuka materinya lagi. Wah, ya. Kita tidak dapat berkomunikasi dengan orang seluruh dunia. Ada lagi? Sudah. Tidak bisa membuka media sosial. Tidak bisa membuka media sosial. Nah, media sosial contohnya apa? Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Oke, jadi jika kalau tidak ada jaringan internet, mungkin saat ini kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang seluruh dunia. Kita tidak bisa mengakses Facebook, TikTok, YouTube, atau media-media yang lainnya. Jadi internet ini kalau untuk saat ini sangat penting sekali. Tujuan pembelajaran nanti yaitu nanti kalian mengamati tayangan PowerPoint, video, dan juga perangkat-perangkat jaringan. Ini biasanya disediakan di depan. Ini ada hub sama router yang nanti saya jelaskan. Terus membaca modul atau bahan ajar itu berada di LMS, bisa kalian akses di menu KGM. Terus modul, pilih modul, itu ada bahan ajar yang sudah konsep. Yang ketiga adalah spesifikasi jenis perangkat jaringan komputer. Nanti kalian dapat membuat topologi jaringan menggunakan app.diagram.net. Tidak usah install di komputernya, langsung akses di browser kalian masing-masing. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan komputer. Nah, untuk manfaat penerapan perancangan jaringan komputer dari yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Jadi sarana komunikasi maksudnya adalah sebagai media komunikasi. Contohnya adalah gadget yang bisa kalian mempunyai. Terus sebagai sarana hiburan, menonton video, melihat gambar atau yang lainnya. Nah, bagaimana cara untuk mencapai kesuksesan? Yang pertama adalah rajin ibadah dan berdoa. Jangan lupa berdoa setiap pagi supaya apa kegiatan nanti keseharian kita lancar. Setelah berdoa adalah belajar ya di rumah, ya kan, berdoa, berangkat ke sekolah. Untuk kegiatan ini nanti kita membahas mengenai perangkat-perangkat jaringan, fungsi-fungsinya, dan juga bagaimana cara merancang sebuah jaringan. Nah, untuk modul ini bisa kalian unduh di LMS atau Melvin ya. Nanti untuk perangkat yang digunakan. Nah, pengertian perangkat keras jaringan bisa kalian lihat di depan itu, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan komputer agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi
data. Jadi intinya di jaringan itu berbagi data. Terus nah, silakan kalian buka Telping, LMS, buka di Jobship. Sudah membuka semua? Ini ada studi kasus. Sebuah kantor terdiri dari 5 orang pekerja mengerjakan kegiatan administrasi sekolah, menginginkan kerja dalam satu sistem jaringan yang sama agar dapat berbagi data antara komputer satu dengan yang lain dan bisa menggunakan printer secara bersama. Dapat 5 personal komputer laptop. Kalian nanti disuruh membuat topologi jaringan, menggunakan printer secara bersama. Satu printer analisa fungsi dari perangkat jaringan masing-masing. Ini kalian sebelum mengerjakan ini nanti saya bentuk kelompok. Setelah kalian mendapatkan kelompok, diskusi, terus presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Oke. Kelompoknya saya bagi langsung ngumpul di kelompoknya masing-masing ya. Luciana, Seka, Nela, Sylvia, langsung ngumpul. Kalian buat topologi ini menggunakan ya app.diagram.net. Silakan dibuka. Kalian buat sesuai dengan spesifikasi yang ada di layar depan proyektor. Itu ada 5 komputer, 1 printer. Atau mungkin kalian modifikasi sendiri. Kalian bisa berimprovisasi menggunakan komputer, silakan. Kalau sudah, presentasikan di depan, Bapak nilai. Oke, ada pertanyaan? Tidak, silakan mengerjakan. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Siapa yang mau mendemonstrasikan hasil dari diskusi? Ada yang mau maju? Lucy, silakan bawa laptopnya. Oke, silakan perhatikan dari perwakilan kelompok 1, Luciana, dia akan mendemonstrasikan membuat topologi jaringan sesuai dengan studi kasus yang ada di PowerPoint tadi. Sudah? Oke. Kalau sudah,
Kira-kira dari apa yang sudah dikerjakan kelompok 1 sudah benar apa belum itu? Di situ coba jelaskan terus dari atas itu perangkat apa? Nah, sebutkan aja perangkatnya apa? Internet nyambung ke router, terus nyambung nyambung ke klien. Laptop itu? Laptop, terus ya itu PC itu apa? Server, terus printer. Ini dari demonstrasinya Lucy sudah benar ya, atau bukan ada yang menambahi? Sudah benar? Oke, tepuk tangan buat Lucy. Itu dari demonstrasinya kelompok pertama. Siapa kira-kira kelompoknya yang pengen mempresentasikan hasil dari diskusinya? Kelompok oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan jaringan pada administrasi jaringan sekolah. Perkenalkan, nama saya Laila Nusifa. Saya Putri Setiani. Saya Gita Mumelaika. Saya Anissa Sofia. Berikut topologi kami. Dari topologi yang kita buat, terdapat 1 router, 1 printer, 5 perangkat komputer, 1 book, 1 laptop, dan 1 smartphone. Untuk ISP-nya sebagai penyedia untuk membagikan IP address secara otomatis, supaya komputer klien dapat saling berbagi sumber daya dengan memanfaatkan alamat yang didapat dari ISP dan disebarkan oleh router. ISP berfungsi untuk menyiapkan fasilitas internet bagi para pemakainya sehingga pemakainya bisa dengan ringan tersambung dalam jaringan dengan multiple atau beberapa media komputer melalui koneksi port konektor seperti kertas dalam berbagai ukuran. Biasanya disediakan PC khusus sebagai printer server yang untuk memproses informasi atau data sesuai dengan keinginan pengguna. Setiap kami, kalau mungkin ada masukan atau koreksinya dan atau mungkin pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Ini saya. Apa fungsi dari router yang selama kalian terapkan dalam topologi tersebut? Sebagai contohnya, untuk menyambungkan antara LAN dengan internet diperlukan adanya router sebagai jembatan dari 2 jaringan tersebut. Oke, sudah cukup. Ada pertanyaan lagi? Oke, tepuk tangan kelompok 2. Itu dari kelompok 2 sudah sangat bagus sekali. Kita sudah selesai dalam mengerjakan diskusi kelompok. Terus sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini, adakah yang ditanyakan? Dulu. Dari contoh tadi itu kan bentuk topologi kebanyakan menggunakan kabel. Nah, kalau WiFi itu menggunakan topologi apa? Nah, pertanyaan yang bagus. WiFi itu kalau kalian perhatikan jaringannya adalah jaringan model jaringan infrastruktur. Karena apa? WiFi itu dia tidak menggunakan kabel atau dia memanfaatkan signal radio. Kalau kalian perhatikan WiFi itu juga dia sebagai pusat, ya kan? Pusat. Nah, karena dia sebagai pusat, titik pusat untuk terhubung ke klien lainnya, itu juga disebut dengan topologi star.
Oke, cukup. Pembelajaran hari ini sudah kita lalui ya dari mulai awal sampai saat ini. Nah, sebelum Pak mau tutup, kira-kira ada nggak yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Silakan maju ke depan biar teman-temannya pada tahu. Silakan. Siapa? Siska, silakan. Sis. Gimana kesan-kesannya hari ini? Dengan mempelajari materi hari ini kita bisa semakin paham mengenai perangkat jaringan komputer dan kita bisa membeli serta kita bisa memanfaatkan jaringan komputer dengan sebaik mungkin. Ya, yang akhirnya pembelajaran ini selesai. Nanti untuk materi selanjutnya kita sampai di konfigurasi perangkat jaringan. Untuk hari ini sebelum kita akhiri, silakan dibimbing berdoa dulu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan beristirahat. Ya, silakan makan siang. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.